Ditampil layarnya. Bukan. Alhamdulillah alladzi bi rahmatihi yataraham ibadul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadul dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir pada pengajian ta'lim pada siang hari ini di Masjid Al-Ikhlas. Ini juga saya pertama kali hadir di masjid ini. Meskipun daerah ini dan sekitarnya saya sudah kenal sejak tahun 70-an. Jadi ini daerah Pangkulinan dulu sih. Dan dulu tidak atau belum sepadat seperti sekarang. Meskipun kalau kali ya susukan yang sebelah sana itu sudah hitam dari dulu. Jadi ini sesuatu yang harus dirubah, terutama dengan kehadiran jamaah Persatuan Islam yang semakin banyak di sini. Tapi sungai yang mengalirnya itu sungai yang tidak mencerminkan sungai yang ada di surga. Ya, kalau sungai yang ada di surga itu tajri min tahtihal anhar, menyejukkan mata yang memandangnya. Tapi aroma sungai ini gak berubah dari dulu. Tadi saya masuk itu seperti yang saya ingat 40 tahun yang lalu. Karena ada paman saya di sekitar sini, tapi lupa lagi masuknya dari mana. Karena biasanya saya dulu masuk dari Sukaleueur lewat Mantri Adang ya, dulu di situ. Jadi bingung ini di mana. Jadi ini kalau perang ini yang tepat untuk bersembunyi. Jadi kalau dibom cepat juga habis gitu. Nah, alhamdulillah bisa bernostalgia ya di kawasan ini. Saya dulu menyebutnya ini Bojong Asih, betul ya? Bojong apa sih? Pokoknya ada bojongnya gitu. Bojong Gaok ya. Ada irigasi karena saya juga suka ngikut dengan almarhum ayah saya nagihan. Jadi di Palidete nu gaduh sametan kapun bapak ya kan Kiridit Tasik. Nah, jadi saya ikut ke sini. Jadi di dia teh anu berwajah nganjuk kungkul situ ke Babakan Tarogong yang sekarang jadi masjid Uswatun Hasanah ya. Uswatun Hasanah situ. Dulu jalannya masih pasir tuh tahun 70. Jadi saya sambil nunggu ayah saya nagih ke orang dia. Saya main kaleci aja sama di situ tahun 70-an. Sini kebanyakan belum lahir ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan silaturahim kita pada pagi hari ini bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan untuk kita semua insyaallah. Hadirin khatiman rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut ya dua sosok nabi rasul yang secara khusus diberi predikat uswatun hasanah. Hanya ada dua. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia diberi predikat uswah hasanah. Sebagai dasarnya ya, dasar hukum kali-kali begitu ya. Bisa diperiksa
surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi," dan seterusnya. Di situ jelas sekali Allah mengatakan sungguh terdapat uswah hasanah, contoh yang baik, suri teladan, uswah hasanah pada diri Ibrahim. Jadi di situ kalau mencermati ayat yang tadi, uswah hasanah Nabi Ibrahim alaihissalam itu secara khusus terkait dengan ketauhidan. Jadi Nabi Ibrahim uswah hasanah dalam hal tauhid. Makanya dalam ayat tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh terdapat uswah hasanah pada diri Ibrahim dan pengikutnya pada saat itu. Ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum." Sesungguhnya kami, kata Ibrahim, berlepas diri dari kalian. Bura'a'u minkum, berlepas diri, lulubaran, nah gitu ya, berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Jadi Ibrahim itu terkait dengan kemusyrikan, dia menyatakan berlepas diri, tidak bertanggung jawab, jangan dibawa-bawa gitu ya. Kafarna bikum, dia yang pertama itu berlepas diri. Biasanya disebut dengan al-bara'. Al-bara' itu proses berlepas diri, membersihkan dari akidah selain tauhid. Yang kedua, Ibrahim itu bukan saja berlepas diri, tapi kafarna bikum, menolak. Jadi kan kalau kita berlepas diri tapi kita tidak menolak, maka potensial kita untuk terbawa di dalam kemusyrikan itu. Wa bada bainana wa bainakumul adawata. Yang ketiga, Ibrahim itu menyatakan permusuhan kepada kemusyrikan itu. Jadi kita harus menyatakan permusuhan kepada akidah musyrik dengan segala bentuk dan manifestasinya gitu. Ketiga, yang keempat, ya, wal baghdha. Ibrahim juga menyatakan kebencian. Jadi empat tahap, 4 langkah, ya, bagaimana menghadapi dan bersikap terhadap akidah musyrik dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikemukakan salah satu episode bagaimana beliau memperlihatkan penolakannya kepada kemusyrikan itu, ya, di mana Nabi Ibrahim pada akhirnya memutuskan, berkesimpulan bahwa penyebab manusia itu menjadi menghambakan diri, bahkan boleh dikatakan merendahkan diri, karena dia mengibadahi selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada berhala-berhala. Maka pusat berhala-berhala itu oleh Nabi Ibrahim dihancurkan. Illa kabiran lahum, kecuali yang paling besar. Nah, di situ sekaligus memperlihatkan kepada kita bahwa orang yang bertauhid itu pasti mereka yang otaknya itu jalan dia. Makanya orang bertauhid itu gak mungkin ditipu, apalagi menipu.
Otaknya di jalan. Orang bertauhid itu pasti rasional. Pasti berpikir orang bertauhid itu. Jadi tidak mungkin orang bertauhid mau untung dari enteng. Gak mungkin itu. Karena Allah sudah mengatakan ya, di dalam Al-Quran, Dia menciptakan kita semua. Alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tergantung apa yang dia perbuat. Jadi kumaha ugetna gitu. Lamun eueuh uget nya moal aya kaboga. Alaisa lil insani illa ma sa'a. Itu fitrah manusia itu. Bahasa lainnya adalah ikhtiar. Jadi manusia itu tergantung ikhtiarnya. Goreng-goreng na oge anu ikhtiar pasti aya hasilna. Sahade-hade nage anu cicing ya. Mau hasilna naon? Nu kuuleun gitu. Kuuleun. Nangkep tuur. Tuur mah teu ditanggep ge anger we kitu. Dia tidak mungkin orang yang bertauhid itu hayang boga duit terus percaya ieu cenah kertas ieu lamun dibura 3 kali bakal jadi 3 juta. Orang itu gak mungkin, gak ada ceritanya di dunia ini orang kaya seperti itu, gak ada. Gak akan ada. Karena orang bertauhid itu yakin Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha segala-galanya, termasuk Allah itu adalah pemberi rezeki, maha pemberi rezeki. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu yang meluaskan rezekinya kepada kita semua, begitu juga yang menyempitkannya, dan Allah memberi bekal kepada kita yaitu dengan akal. Matak sepuh ka urang ngajarkeun tauhidna teh nganggo sarupani siloka gitu ya. Lamun hayang ngakeul kudu ngakal. Ieu mah nyatu hayang gawe embung gitu can cek sepuh kapungkur. Nyatu cek sepuh ka rumah nyatu. Mun ka budak kan biasana mah nyatu teh ka entong. Sepuh beri akal. Nah, Nabi Ibrahim itu dia sedang mengajarkan tauhid dan beliau memberikan nih yang kalian sembah itu tidak ada kekuatannya sama sekali. Kenapa Nabi Ibrahim kemudian membiarkan patung yang paling besar? Nah, di situ untuk mengajak orang-orang musyrik itu naonnya musikeun akalnya itu. Dibiarkan sama Ibrahim yang lain hancur. Begitu rusak, kecuali yang paling gede heboh tuh seantero negeri heboh. Saking hebohnya sampai ke penguasa, akhirnya dikumpulkan itu. Kemudian penguasa berkata, coba cari siapa yang berbuat seperti ini. Bari maranehan teh sabenerna mah jiga nama dina jero hatena nanyanya pangeran-pangeran urang teh meni pisan bisa gitu ya. Ngajengje gitu. Ngajengje terang ya ngajengje. Ngajengje gitu. Bari maranehan mah pikir jiga nama. Pasti itu. Kemudian masyarakat berkata di depan penguasa itu, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Oh iya, kami mendengar ada seorang pemuda yang orang-orang menyebutnya Ibrahim. Menarik untuk dicermati. Allah itu menyebut Ibrahim itu dengan kosakata pemuda. Ya. Berarti para nabi itu memang usianya muda. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, beliau mengutip perkataan sahabat Ibnu Abbas
kata Ibn Abbas, Allah tidak mengutus Nabi Rasul illa wa huwa syab, kecuali pemuda. Jadi para pemuda itu memiliki misi profetik, misi kenabian, yaitu misi tauhid. Pemuda. Dulu saya pemuda, sekarang bukan. Dulu tuh Pak Ustadz Ari, dulu kan belum kuisan tuh jamotnya. Dulu kalau gak salah namanya Ari Wibowo, jadi Ari Sapari di situ. Dulu pemuda ini luar biasa ini di zamannya, istiqomah ya. Dari zaman pemuda aja, sadari ya. Tahun 90-an ya. Tahun 90-an. Mungkin ketika masuk PSIS diubah jadi Ari Sapari. Ari Wibowo. Jangan main. Berarti Nabi Ibrahim itu usia muda, mungkin 30-40-an. Rasulullah SAW ketika diangkat sebagai Rasul usia 40. Mudah-mudah itu. Karena bisa dibayangkan kalau Nabi itu usianya sudah lanjut, nanti memimpin perang lomba asam urat, mati begitu ya. Makanya mau balik itu harus sehat. Ya, harus sehat pula ya mah. Mas, usah asam urat. Terus nanti rematik di situ ya. Makanya para mubalik gitu, mubalighah dan juga muslimin harus olahraga, bergerak. Makanya kenapa manusia itu di dalam Al-Quran bahasanya insan dari kata nausun, artinya gerak. Jadi disebut manusia itu karena geraknya. Lamun jalmi tos teu bergerak naon namina? Jadi kalau kita ingin menjaga jarak dengan kematian harus banyak bergerak. Harus banyak bergerak kita. Rasul itu sangat suka jalan kaki. Beliau itu pada usia 58, 59 seperti saya sekarang, beliau itu bisa jalan kaki sehari 50 km. Jadi waktu ibadah haji pertama kali beliau tahun 6 Hijriah kurang lebih berjalan dari Madinah ke Mekah itu 50 km satu hari. Bandung Garut usia 58, 59 kayak saya gini. Kayaknya saya masih bisa lah 59 kilo. Karena kan goes. Nah, goes Bandung Pangalengan gampang. Enggak, ini saja. Tidak ada, enggak ada ludang loading lagi. Lancar. Bandung Pangalengan 4 jam. Usul jalan kaki. Orang mah ya mah erek ka warung saeutik motor. Kamu da ibu-ibu bari di daster gubar geber. Motor kan nyelakakeun diri. Jalan kaki lah ibu. Jalan kaki. Osok cenah abdi mau saja kaki di mana di mall. Benten eta mah olahraga. Ya mesing didinya 1000 meter ge mal sehat di mall. Jalan kaki. Ya. Nausun, jadi bergerak. Manusia itu dia eksis sebagai manusia karena geraknya. Kenapa masyarakat di barat itu pada umumnya mereka berusia panjang? Olahraga itu. Saya pernah di Australia 6 tahun. Jadi orang Australia itu hidupnya bekerja, piknik, olahraga. Jadi bekerja, wisata, olahraga. Mata harese maut nanti. Di kita pada umumnya kurang piknik. Ini di sini kelihatan nih wajah-wajah kurang piknik. Piknik. Ini ketua cabang tuh programnya piknik. Harus piknik ini. Ibu-ibu ini kelihatan mayoritas kurang piknik. Itu tanggung jawab suami ya ini. Ciri suami yang bertanggung jawab adalah yang membawa piknik istrinya. Setuju nggak ibu-ibu? Bapak-bapak setuju tak?
ada yang menarik ini, cerita dikit. Waktu saya di Australia, anak saya sekolah SD Australia. Kalau SD di situ kan sekolah itu harus menyenangkan. Jadi mata pelajarannya itu macam-macam. Salah satunya ada mata pelajaran tugas itu membuat anggaran rumah tangga. Bikin dong anak saya. Sedorkan, salah dikembalikan lagi. Periksa sama ibunya. Ya isi saya ibunya itu. Benerin, balik deh, salah deh woy. Udah keempat kali. Kenapa salah aja, kayaknya udah bener gitu. Beli beras seminggu sekali berapa itunya ya, daging segala macam udah ada, salah. Baru akhirnya kelimanya dikasih tahu sama gurunya, ada yang kurang, tidak ada anggaran piknik. Jadi mencerminkan, makanya sejak saat itu saya harus punya anggaran piknik. Betul. Ini gak bisa katanya dalam keluarga itu, masa kok gak piknik? Harus ada tuh. Wah bener juga ini ya. Jadi orang barat itu piknik ke banyak negara, nabung dia ada anggarannya. Ada anggarannya. Kan umroh itu kan wisata. Arti umroh itu ziarah. Kemana? Ke Baitullah. Ada unsur pikniknya tuh, jarak di situ. Coba kalau umrohnya di Bakantarogong, mual daraek nu gitu. Ziarah itu arti umroh. Arti haji adalah yang punya hajat, punya niat, punya intention untuk berkunjung kemana? Ke Baitullah. Jadi boleh dikatakan kita ini kan manis tatoa itu diusahakan supaya bisa ziarah kan ke situ. Ada anggaran piknik. Salah ini, masa gak ada anggaran piknik? Nah makanya sejak saat itu saya sebagai yang ingin menjadi suami yang bertanggung jawab, bikin anggaran piknik. Bikin anggaran piknik. Sebelum COVID itu terakhir, sebelum COVID piknik. Adik Ustaz Alima disebut piknik teh panganaran deui. Bari eta panganaran dilongokan unggal tahun anger we caina teh asin. Enggak jadi tawar gitu. Piknik saya 2017 tuh. Ini contohnya kalau orang piknik. Itu ya, panjang umur. Piknik 2017 3 minggu. Ke 6 atau 7 negara gitu. Nah kalau piknik teh ulah utang hitung deh. Jadi penyakit ya teh. Aduh, iyalah mau dibelikan dengan ya. Bisa sama mobilannya, mau jadi. Gitu. Atau sudah di sana, aduh, iya sekali dahar ya, iya euro ya pound sterling, mana sekali dahar 500, mau jadi dahar nanti gitu. Makanya orang piknik ke luar negeri gitu, hayo nguyupan Indomie. Ada di situ. Masa begitu? Enggak. Hanya saya bilang ke istri saya, udah kalau lagi piknik jangan berpikir gitu. Nggak ada piknik. Jangan aja saya. Jadi kalaupun ada kesulitan yang ditemui, jangan dianggap masalah, itu bagian dari piknik kita. Jadi fresh gitu. Nah, satu ketika, ini ke negara keempat, Spanyol tuh. Itu ada situs Islam kan, di situ ada kekhalifahan Islam di Spanyol. Nah, supaya ada variasi, jadi saya naik bis, pesawat bis atau kereta. Naik bis lah, mau yang ditujunya itu dari Granada, itu kan pernah mendengarkan Istana Alhambra, itu di Granada di situ. Naik bis mau ke Cordoba. Nah, di situ ada yang dulunya masjid, sekarang jadi gereja. Makanya diberi nama Katedral Mezquita, gereja masjid.
Nah di terminal bis makanlah saya sama istri. Meskipun warung nas di terminal tapi bagus, ada makanan pembuka, ada menu utama, main course, ada penutup. Di orang mah ada pembuka penutup. Ya. Mencan Ramadan kayak leguk celebek karena kejo di situ. Nah itulah sementara maya pembukaan aku sanggup, main course-nya kejo, penutupnya nasi. Ya, misalnya itu gitu ya. Lebih lucu juga, saya juga dulu lagi di Tasik beli kupat tahu di Sanguan. Gimana itu Pak ya? Tapi raos kan, raos. Iya, dulu kan favoritnya teh bakso di Sanguan. Masih kene aso aya. Bakso di Sanguan. Kadang-kadang kupat tahu Sanguan deui. Sanguan kupat tahu. Kan supaya iya. Ini makanan pembukanya banyak. Jadi saya sama istri itu baru makan pembuka sudah mulai kenyang. Nah di gigiran situ agak sebelah sana. Tuh aya aki-aki jeung nini ditinggalikeun teh. Makanan pembukana ledis. Menu utamana ledis deh. Ada penutup. Sementara saya itu makanan pembuka aja udah ini. Sesuara gitu. Penasaran nih saya, deketin tuh sini nih sama aki-aki. Iya, ini nih aki nih. Dari mana? Dari Inggris. Sekarang lagi piknik di kawasan Spanyol, ada di Spanyol, Portugal gitu. Nanti tahun depan ke Amerika Latin. Saya tanya berapa usia? Si aki-aki umur nanti 85. Terus sini 80. Coba bayangkan. Gara-gara piknik kita. Ya, umur 85 cecelebekan gitu. Umur 80. Sekarang di kita umur 85 pikniknya ke akhirat tuh rata-rata. Ya. Jadi harus kita lain. Jadi kalau kita berpiknik melihat kawasan lain di situ, itu bertambah usaha psikologis. Orang yang diam di satu tempat, mencicing di imam segitu, itu terjadi penurunan usia psikologis yang cukup drastis. Dan kena matahari ini ya, kena matahari harus ini. Coba yang nggak kena matahari, ya. Lihat aja nih, saya kan kena piknik wae ya. Ya. Ini menjelang 60 kan lumayan kenceng-kenceng gitu. Iya. Sebenarnya teman saya tuh ada teman saya di SMA satu kelas 10 orang udah wafat. Bahkan murid-murid saya di pesantren ada yang suami istri dua-duanya murid saya itu udah wafat dua-duanya. Nah diabetes. Diabetes itu bukan hanya soal makanan, tapi soal bagaimana kita bergerak dan pemikiran harus bablas aja. Di dunia mah tidak ada masalah yang selesai dan tidak muncul lagi, gak ada. Beres aya nih suka aya deui. Mata lamun waktuna sare nanaonan mikir. Ngapain waktu rek sare masih mikir? Sare terep masalah teu beres, rugi 2 kali. Rugi 2 kali. Saya udah 10 tahun ke belakang ya pas usia 50 kan berevaluasi. Di dunia ini gak ada masalah yang selesai dan tidak muncul lagi. Jadi enak mah kalau mau tidur aja. Paling lama saya 10 menit di situ. 5 menit kadang-kadang kurang sudah kemana. Bablas saja. Ya gitu bapak-bapak ibu ya, kamu tidur ulah imam mikir. Jawa nu di pikiran anak teh pinjol. Elit pisan eta. Awas ibu-ibu anu korban pinjol teh. Kalau ada harus segera selesaikan sama cabang dan kan itu gak boleh lagi tuh. Ya. Piknik itu dia piknik tiap tahun. Nah,
Saya tanya ya, dia nabung deh. Bayangin 85 tahun, itu 80 tahun besar. Ya. Jadi kita ini harus menguatkan usia fisik kita itu. Kalau fisik mah kan tidak bisa menguat ya. Nah itu penguatnya oleh faktor psikologis. Udahlah, gak usah terlalu serius di alam dunia ada urusan. Dulu sebelum saya usia seperti sekarang, ketika masih belajar, ngotot kalau ada sesuatu. Kalau belajar tuh kalau belum tuntas gak tidur. Tapi itu usia di bawah 40. Kalau sekarang saya mengatakan, ada ayah isuk ya. Sekarang kan begitu ya. Pokoknya simbolannya piknik ya, kasihan bapak ya, piknik, sadari. Piknik. Nah, jadi kata Ibn Abbas, Allah tidak mengutus Rasul kecuali orang muda. Rasul itu. Dan Allah tidak memberikan ilmu illa wa huwa syab, juga kecuali kepada pemuda. Ya, kecuali kepada pemuda. Jadi lamun tos leuwih teu pemuda mah susah. Oleh karenanya mengajar pada usia ini kan mayoritas ini usia yang tidak muda lagi. Nah, ini nih ada di sini. Makanya metodenya berbeda dengan waktu usia muda. Sekali gini kap langsung. Makanya kalau usia seperti ini harus diulang-ulang. Itulah sebabnya saya dapat memahami kalau ibu-ibu itu paling rajin untuk ke pengajian. Seminggu 12 kali. Ya. Itu menunjukkan ibu itu memang geskolot, ya. Poho wae gitu, maka diulang-ulang. Kan terus harita kan Ibu Megawati ngatos nyarios. Saya gak ngerti katanya. Kenapa ya ibu-ibu teh suka banget sama pengajian? Nah, beliau nggak tahu. Pertama mungkin karena beliau jarang ke pengajian. Yang kedua bahwa kalau sudah sebuah itu berulang-ulang. Kadang-kadang disampaikan hari ini, besok lupa lagi. Ulang-ulang. Saya mengalami sekarang itu. Betul. Mengalami persis. Jadi mengalami keterlambatan. Jadi kalau waktu muda, kalau nulis itu bisa cepat. Satu hari itu bisa 3-5 halaman. Sekarang saya target menulis itu karena saya harus menghasilkan tiap tahun 1 buku dari kewajiban saya. 1 halaman. Tapi konsisten. Lambat, berbeda dengan yang sebelumnya. Makanya saya sadar kemampuan menurun, tapi otak tidak boleh ini terus dijaga. Nah, maka saya pasti membaca ya. Malam atau sebelum subuh, setelah subuh harus tulis 1 halaman. Kalau tidak segera lupa. Begitu juga bacaan dalam Al-Quran. Sekarang saya kalau mau ngimaman subuh nih, pasti saya persiapkan. Di rumah itu, saya nanti membaca apa? Saya baca ulang. Membaca surat An-Naba nih. Sudahlah hafal puluhan tahun, tapi kan ada pengurangan memori. Tetap dibaca. Diulang. Jadi menariknya Nabi Ibrahim sebutnya pemuda Al-Quran itu. Jadi pemuda mah kudu juga Nabi Ibrahim. Cerdas dia, berani atas dasar tauhid. Kata masyarakat saya mendengar seorang pemuda namanya Ibrahim. Kenapa begitu? Karena aneh ini orang. Ya, masyarakat kadia, ya mah kadia. Bahasa itunya anti mainstream, anti arus utama. Panggil Ibrahim, tanya sama penguasa, anta fa'alta hadza bi alihatina, kamulah yang sudah berbuat nista kepada Tuhan kami. Nah, orang bertauhid makan jalan ininya. Orang tauhid itu, maka tidak mungkin ada orang tauhid itu bodoh, gak mungkin. Karena Allah adalah maha berilmu. Allah itu alimun
Nah, manusia kita ini makhluk Allah yang bertauhid diberi sifat ilahiyah, antara lain ilmu. Hanya kalau Allah mah maha mengetahui, kalau manusia mah hanya mengetahui. Itu kan bedanya. Makanya jalmi mah teu aya nu sagala terang. Gak ada itu. Kalau Allah maha segalanya. Nah, manusia diberi sifat-sifat ilahiyah, antara lain ilmu. Tapi manusia itu hanya mengetahui. Oleh karena itu manusia atas kelemahan yang dimilikinya, maka diperintahkan kita untuk saling membantu, saling memberitahu, saling menasihati kan. Saling-saling untuk manusia itu tawasau bil haq, ta'awun. Kalau kepada Allah mah gak ta'awun, isti'adah. Kita minta pertolongan kepada Allah dan Allah tidak perlu pertolongan kita. Tapi kalau manusia mah gak bisa saya beristiadah kepada seseorang. Tapi ta'awun. Hari ini saya bisa menolong, esok hari saya harus ditolong. Dokter teh kan tukang ngubaran. Ini susah pengalaman saya nih. Saya ke dokter sebelum pergi ke Australia, ke dokter ada yang harus dirawat. Sesaat dokternya udur cara. Ya sugan dua tanah dan anjing gitu ya. Kan jalmi dokter oke udur cara. Terus saminggu teh kan ya udur kene. Saminggu ya dokter. Saminggu deh 2 minggu udur kene. 3 minggu udur kene. Minggu kaopat maut. Itu dokter tuh. Itulah manusia. Ya. Hari ini kita menolong, besok kita ditolong. Gak ada manusia itu yang bisa menolong terus-menerus. Tidak ada. Tidak ada manusia itu. Jadi kalau kita minta pertolongan kepada seseorang, pada umumnya pertolongan itu yang duit di orang mah. Ya. Iya segitulah. Kita harus paham lamun aya nu namu ka urang terus lami we ngobrolna teh pendahuluan teh lami eta teh rek nginjem duit. Ulah ieu mah hayo kalakah dieu eta teh nginjem duit ke Surti. Surti langsung we peryogi sabaraha gitu. Kantos teh gitu. Kan manusia mah gitu bager di tamutan ngawitan. Tamutan kedua ya bagerna kurang. Di tamutan katilu rada baeud. Tamutan kaopat baeud pisan. Nu kalima mah ditutup pantona oge. Kita tidak boleh marah, itulah manusia. Itulah manusia. Makanya tahun sesama kita hanya Allah yang isti'adah. Beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu minta tanpa dia berbalik minta pertolongan ke kita. Nah, Ibrahim itu ngajak berpikir. Kata Ibrahim, "Kenapa Anda menuduh saya? Mana buktinya?" Kata Nabi Ibrahim. "Mana buktinya?" Mana nih lagi bingung, oke, mana buktinya? Mana buktinya? Akhirnya di tengah kebisuan mereka, kebuntuan akal mereka, karena akibat akidah musyriknya itu, kata Nabi Ibrahim, tanya sama yang gede, kalau kamu yakin yang gede itu yantiqun, bisa berlogika, bukan bisa berbicara, dasar gitu ya, bicara, tapi tidak logis. Beo kalau ditanya assalamualaikum nggak jawab assalamualaikum, tapi terus we eta karena itu dilatih. Makanya kenapa manusia disebut dengan hayawanun natik. Kita bedanya dengan hewan. Kalau hewan itu bersuara tapi tidak logis. Kalau manusia suaranya itu logis pembicaranya. Makanya agar kita bertahan sebagai manusia adalah harus logis pembicaraan kita itu. Harus logis. Kan anu sehat mah kieu. Bade ka mana? Bade ka pangaosan, nyambung kan? Itu
percakapan yang logis. Ditanya badai ka mana, anu jawab pasti tempat. Tapi anu hiji badai ka mana 25.000. Ngajawab sih ngajawab, tapi nyambung tuh. Yang pertama itu disebut dengan manusia karena logis. Yang kedua majnun karena akal tertutup. Maka disebut majnun itu, kita menyebut orang gila. Sebetulnya kata Rasul itu orang yang kena musibah karena akalnya tertutup. Kenapa tertutup? Dia tidak kuat menghadapi masalah, buntu. Kenapa buntu? Dua hal. Dia tidak tahu bahwa kita ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya akal untuk berikhtiar. Yang kedua, dia tidak tahu bahwa manusia itu akal terbatas, kita rekes ke Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa harus jadi liar seperti itu? Itu yang menyebabkan maju. Jadi kita gak boleh buntu dalam kehidupan ini. Terus berpikir. Setelah maksimal kita berpikir, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tosep. Karena itu istiar, itu pasrah. Nah, tawakal pasrah itu gampang diucapkan tapi tidak gampang untuk dilaksanakan. Kalau kita sudah betul-betul merasakan kepasrahan, itu nikmat. Kunaon urang sarerea sedayana ya. Sieun wae kumaha teh. Kan can pasrah pisan. Ya, ibu-ibu sieun teh kumaha? Sieun. Padahal Allah sudah mengatakan berkali-kali wal akhiratu khairun wa abqa. Udah jelas beritanya, tapi nah orang disieun. Sebab can ngalaman dia, itulah keimanan itu tidak gampang tuh untuk uji keimanan kita. Sudah berkali-kali kata Allah wal akhiratu khairu wa abqa. Banyak ayat sih. Tapi kita masih tidak yakin. Masih tidak yakin. Nah, kata Ibrahim tanya tuh yang paling gede. Barulah itu mereka sadar tapi malu. Mereka kalah logika. Akhirnya mereka menggunakan logika kekuatan. Ya udah hariku bakar aja bakar tuh Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak takut. Karena Allah sudah menjanjikan siapa yang dia memperjuangkan kebenaran, pasti Allah akan turun tangan. Jadi ketika dibakar, tenang aja Nabi Ibrahim. Itulah orang puncaknya bertauhid, tenang aja dia. Begitu dibakar kan Allah turun tangan. Ya nar, kunu bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Diperintah sama yang punyanya, disuruh dingin, tapi bukan hanya dingin, harus menyelamatkan. Kalau tidak menyelamatkan, beku. Nabi Ibrahim kan? Nah itulah contohnya tauhid Nabi Ibrahim. Dia uswahnya. Yang kedua nih, ya, berapa menit lagi ya? 5 menit. 5 menit lagi ya? 5 menit, 15 menit? 10 menit. 10 menit ya? Ya. Yang kedua nih, kemarin kan baru kita merasakan ibadah haji ya, sama ibadah kurban. Itu ke sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak bisa dilepaskan dari sosok beliau dan keluarganya itu. Bagaimana dia sosok yang penuh suri teladan di dalam kehidupannya yang berbasis pada tauhid. Nabi Ibrahim ketika itu, beliau yang tadi kan Ibrahim muda, tapi Ibrahim yang sudah sepuh, usia 86 tahunan, istrinya Sarah itu 80 kurang lebih, jadi beda 6 tahun. Jadi mirip saya sama istri beda 6 tahun, jadi ngikut Nabi Ibrahim. Yang ini Ibrahim. Beliau tinggal di tempat namanya dulu Kanaan, sekarang Palestina. Nabi Ibrahim itu adalah sosok ya yang sangat bertanggung jawab untuk kelanjutan dakwah, peradaban manusia. Sementara beliau gak punya anak. Makanya doa-doanya Ibrahim itu selalu aja ya, memasukkan di situ
permohonan untuk diberi keturunan. Doa Ibrahim itu. Jadi dia tidak mau kesenangan hanya untuk zamannya saja. Karena kita ini akan dikenang oleh sejarah apabila melahirkan turunan, anak-anak kita, generasi yang lebih baik daripada kita. Makanya doa Nabi Ibrahim itu Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami penegak sholat, begitu juga turunan-turunanku. Nah ini sudah 86-nya nggak ada. Istrinya juga udah sepuh. Akhirnya Sarah itu ikhtiar. Ikhtiarnya dengan mengizinkan Nabi Ibrahim nikah lagi. Kita ikhtiar tetap. Nikah lagi diizinkan. Nikahlah dia ke Hajar. Hagar kalau dalam istilah Hagar. Nikah lagi. Nah kemudian kan Allah mengabulkan doa Ibrahim itu. Makanya kemudian Allah berkata kepada Ibrahim, "Fabasysyarnahu bighulamin halim." Maka aku memberi kabar gembira kepadanya, kepada Ibrahim, dengan anak yang soleh, santun. Jadi didengar doa Nabi Ibrahim kan. Makanya Nabi Ibrahim kemudian dia terungkap ungkapan syukur dalam doanya, Alhamdulillahilladzi wahabali ala likibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan di usia tuaku ini ya, Ismail dan Ishaq. Jadi anak yang pertamanya tunggalnya Ismail, yang kedua Ishaq. Allah mendengar doa Ibrahim. Makanya diberi nama Ismail. Sebagai ungkapan ya, pangemut-ngemut gitu. Dari kata Shema il. Shema bahasa Ibrani artinya mendengar, dekat dengan bahasa Arab. Shema il. Il itu Tuhan. Jadi Tuhan mendengar doa kami, diberi nama Ismail, Shemail, Yesmail bahasa Ibraninya, Ismail bahasa Arabnya, Jangmail bahasa Arabnya. Orang mah gitu. Orang Sunda mah nyingkat-nyingkat tua Ismail, Jangmail. Ibrahim, Ibro. Terus ya, Syarif, Iib gitu. Iya orang Sunda mah irit. Da eta kan saeutik mahil loba nyesa. Matak mere ngaran budak sahurup orang Sunda mah. Percanten teu? Dibere ngaran sahurup U. Ngan dibaca 2 kali jadi aya kami paus sahurup ari ditalungtik teh bapana sahurup di wae oh ada orang Sunda matak sadeserian itu namanya gimana katanya, it is unbelievable, only one letter. Bagaimana? Itulah unik kita itu ya. A A O O U U E E. Ya. Paling 2 huruf pemilik istri ai ya terus 2 huruf. Tapi oke Pak mengganti situ. 2 huruf oke. Ya. Ismail. Ya. Jadi mendengar. Jadi seringkali juga kan orang tua memberi nama itu lihat sejarahnya. Dulu saya punya dosen nih. Saya pikir dia orang Batak. Namanya almarhum Pak Pontang. Seperti orang Batak kan dengan gitu mah. Pontang, si Hotang. Nah si Hotang teh pas lahir ke loba hutang. Jadi si Hotang, boga hutang. Dia lamun pas lahir ke boga hutang ka pinjol, sinaon ngaranna? Pontang. Itu dosen saya namanya Pontang. Naon urang malain orang Batak. Orang mau orang Cisayong, tasih kan. Nah, eta bapak tuh namanya Pontang. Heueuh cek kolot urang waktu lahir teh nalika Nippon datang. Jadi Nippon tang datang gitu. Beri ngaran weh Pontang. Nippon datang. Ini Ismail. Begitu juga setelah Ismail dewasa
Ismail dewasa, kan lahir kemudian Ishak. Fabasyarnaha bi Ishak. Kami memberi kabar gembira kepada dia Sarah. Ya. Kan Sarah tuh nanti cemburu dengan Ishak. Ishak itu bahasa Ibrani artinya yitzak, itu artinya tertawa. Jadi ketika oleh Nabi Ibrahim diberitahu Allah memberikan kabar gembira, kamu mau hamil. Seri atuh Sarah teh. Geus umur 80 leuwih terus rek melendung gitu. Ya, di orang mau ke 80 kok mau 40 tahun oke kan era parada gitu. Cenah mah purunya salakin aja gitu. Kan gitu nyebat nantinya. Sarah tuh menertawakan diri sendiri, gumujeng gitu, manyang guys, umur sama lagi hamil. Itu bahasa Ibraninya yitzak. Makanya begitu lahir itu diberi nama ya si orok nu kaserian gitu kan. Masalah itu. Jadi yitzak, bahasa Arabnya Ishak. Gitu. Ada juga di kita ngaranna teh boga budak lahir nu kahiji ngaranna satu. Ngaranna si satu. Alif. Ya satu, namanya kalau orang tuanya Hidayat, satu Hidayat. Lahir nu kadua, dua. Kan sama juga di Bali kan, Made, Nyoman, Ketut. Ya orang aya ngaranna si dua. Jawa kan ada Tri, Dwi, Eka tuh ya. Catur. 5 satu itu. Panca ya, panca. Itu Nabi Ishak. Nah, ketika lahir Nabi Ismail, gembira sekali kan Nabi. Ini pelanjut. Tapi Sarah cemburu. Dia nunggu puluhan tahun malah istri kedua yang lahir. Di orang Sarua bakal cemburu atau gitunya. Maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail itu biwadin waridhi zarin ke tempat ya yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan, yaitu Makkah sekarang. Hanya Ibrahim berkata dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin waridhi zarin inda baitikal muharram. Di bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu jarak dari Kanaan ke Mekah sekarang 3000 km. Jalan kaki, bawa orok. Kalau Nabi Ibrahim itu tidak memiliki kekuatan tauhid ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang bertauhid itu sangat yakin apapun yang diperintahkan Allah tidak akan menjadikan kita ini celaka dan menderita. Setiap perintah Allah akan sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Makanya gak ada ibadah nusa enang-enang gitu. Semua perintah ibadah itu ada awal dan akhir. Salat apa awalnya? Takbiratul ihram. Akhirnya apa? Salam. Tahallulnya itu salam itu tahallulnya dalam salat. Tahallul salat namanya dicukur beak atau bu sampai 5 kali gitu ya. Makanya dengan salam. Jadi fungsi salam di situ lit tahlil. Haji ada awalnya pakai pakaian ihram kita. Begitu selesai apa? Tahallul. Saum ada awal ada akhir. Kecuali ada beberapa aja yang enggak ada akhirnya itu, yaitu pernikahan. Sekali ijab qabul enggak ditentukan kapan tahallul itu nikah. Enggak ada. Itu ibadah yang sepersekian menit kita berijab qabul, konsekuensinya seumur hidup. Matak cekolot pepeje kudu asak-asak yang ngejo. Di situ tuh nah eta. Karena itu ibadah yang paling panjang. Gak bisa itu nikah baru 3 tahun asa bosan geuningan kieu. Enak mah orang ya we heula eureun heula gitu 3 bulan mah gak bisa. Gak bisa. Makanya pernikahan itu ibadah yang paling mahal. Paling mahal itu. Ya, dari segi ini juga apa? Suami kan punya kewajiban untuk memberi nafkah.
Wibawa suami itu ada pada nafkahnya, bukan besar atau kecilnya ada. Lamun eueuh nak dibikin doa we minimal. Ya. Suami itu di situ, ya. Nafkah tuh. Tanggung jawab, itu tanggung jawabnya. Saya juga gak begitu pandai nyari duit. Tapi kalau saya ada di rumah seneng tuh istri saya dan anak-anak saya. Aman cenah, tentram. Meskipun si bapak kadang-kadang duitnya gak ada juga. Berarti saya berhasil sebagai suami. Kalau gitu mah berarti sudah aja simpen duit saya di rumah, orang mah kemana we? Kan gitu kan? Ibu mau yang bagaimana? Mau ada suaminya di rumah, tapi kadang-kadang duit nawa. Atau simpen aja di rumah nih, ada di duit nih 1 miliar tuh sebulan, tapi sisa lakinya teh teuing ke mana gitu. Ibu mau pilih yang mana? Hari dua nana mah sanes milih atuh, eta mah golput eta mah gitu. Begitu ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia pergi dan ke tempat yang gak ada manusia. Kenapa? Gersang di situ. Tapi kan isinya sudah dididik oleh Nabi Ibrahim. Ya. Makanya ketika itu bertanya dulu tuh istrinya, ini perintah dari Allah. Ini keluarga tauhid ini. Dari Allah, dijawab Nabi Ibrahim, iya, gak banyak omong. Pergi Nabi Ibrahim, pergi lagi, jalan lagi tuh ke Kanaan. Kan situ mah ada istrinya. Tah mundak nyanung kudu juga gitu. Sanajan 3000 km di kiliran. Ieu mah jarak 3 meter wae. Ya, bapak-bapak aya teh di dieu. 3000 km jalan. Dan Nabi Ibrahim itu rutin menengok Ismail yang 3000-an kilometer itu. Makanya Ismail itu tidak pernah kehilangan sosok ayah. Melekat sekali itu. Hubungannya kuat sekali karena gak pernah kehilangan sosok ayah meskipun jaraknya 3000 km. Lamun naik pesawatnya 3 jam jalan. Ketika Ismail sudah mulai besar, balita ya usia 5 tahun gitu, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim diperintah untuk meninggikan Ka'bah. Al-qawa'id. Qawa'id itu jama dari al-qaidah. Ya. Fondasi. Ka'bah itu fondasinya mulai zaman Nabi Adam. Tapi zaman Nabi Nuh kena banjir, maka Ibrahim diperintahkan untuk ditinggikan lagi. Makanya ada tempat berdiri Ibrahim disebut dengan maqam Ibrahim. Orang ibadah haji pasti akan sholat di situ. Maka saya katakan tadi, ibadah haji tidak lepas dari figur Ibrahim itu. Lihatlah sejarahnya itu, tauhid itu. Makanya haji itu manasik yang paling penting itu harus paham dulu filosofi dasarnya soal ketauhidan. Makanya gak akan jatuh musyrik. Sehingga bagi yang sudah haji itu Allah berfirman dalam Al-Quran mengingatkan, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian sudah beres haji-haji kalian, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra, harus memperbanyak zikir. Haji tetapi Ibrahim itu simbolnya di situ. Teman dari Ibrahim, Ismail itu anak-anak, tapi ini hasil didikan orang tuanya. Luar biasa. Jadi melihat orang tuanya bekerja, surti, mau bahasa ini nama surti. Ismail itu nggak bantuan, nakutan batu-batu letih. Hari budak ayeuna mah teu nyahuan surti, mata teu surti. Ningali kolot sasapu teh, kalem we kieu. Paling mau ditanya teh, ya nyokap lagi rajin. Nyebut nanti. Kalau orang dulu tuh anak-anak dulu, ya anak-anak dulu, nini ayeuna. Itu kalau lihat ibunya pegang sapu itu gak boleh dia diambil di situ. Jadi ini siapa yang salah? Apa kita salah gitu ya? Atau lingkungan terlalu kuat? Nah, Ismail mengambil batu-batu kecil. Satu batu kecil namanya Hajar.
ketika disusun jadi Hijr. Makanya ada Hijr Ismail di situ. Nah, jadi disitulah sosok Ibrahim untuk uswah bidang tauhid itu. Ini jelas ya. Terakhir nih, yang kedua adalah Nabi Muhammad. Bagus suasana itu dalam Al-Qur'annya 2. Kalau Nabi Ibrahim hanya bidang tauhid, saya memberikan tadi bahasan yang panjang karena kemarin habis kurban haji Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau Rasulullah itu suasananya semua aspek kehidupan, bukan hanya urusan tauhid. Rasulullah itu. Kalau Nabi Ibrahim tauhid. Makanya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi dari A sampai Z Rasulullah itu adalah contoh bagi kita. Nah, untuk memberikan ilustrasi ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu. Dulu tahun 80-an nih bapak-bapak, ibu-ibu, ada buku terkenal bestseller dunia ditulis oleh Michael Hart. Michael Hart, bukan Michael Bolton kalau itu penyanyi. Michael Hart. Diterjemahkan ke banyak bahasa termasuk bahasa Indonesia. Terjemahan ke bahasa Indonesia judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh. Nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Michael Hart bukan Muslim. Nomor 1 Nabi Muhammad. Nomor 2 Isaac Newton. Nomor 3 baru Yesus. Bertanya, kenapa kok Muhammad bukan Yesus? Ada salah satu jawaban yang menarik dari beliau. Begini katanya. Kenapa aku tempatkan Muhammad nomor 1? Muhammad itu dia mengajarkan Islam A sampai Z dan dia mengamalkan Islam A sampai Z. Jadi Islam itu oleh Rasulullah tidak hanya dijelaskan tapi dihadirkan. Kan kalau kita memberi uswah itu menghadirkan, ngajang-ngelekeun gitu Islam. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita percaya karena kita lihat. Seeing is believing. Jadi percaya itu karena lihat. Jadi dengan dihadirkan Islam oleh Rasulullah, orang itu menjadi yakin kepada Islam. Nah, katanya Muhammad itu A sampai Z dia amalkan, bukannya diajarkan. Kalaulah ajaran A-nya Islam itu adalah kelahiran, Rasulullah memberikan contoh bagaimana kalau ada anak yang lahir pada hari ke-7, piye misabihi akikah, tahlil, tasmiyah, kan? Rasulullah punya anak, pasti dilaksanakan itu. Kalau D-nya atau E-nya ajaran Islam itu adalah pernikahan, Rasulullah menikah. Kan? Kalaulah Z-nya ajaran Islam itu kematian, Rasulullah juga mengurus sahabat-sahabat yang meninggal duluan. Makanya menjadi contoh bagi kita bagaimana cara menguburkan, karena Rasulullah menguburkan begini. Nah, kata Michael Hart, kalau Yesus, kalau ditanya bagaimana cara pernikahan, cara nikahnya Yesus, ya gak ada kan, Yesus gak sempat nikah karena keburu dibunuh kan menurut keyakinannya di situ. Bagaimana cara berumah tangga Yesus? Ya beliau kan gak sempat nikah. Bagaimana cara berumah tangga dalam Islam? Lihat aja Rasulullah rumah tangganya. Makanya Rasulullah selalu mengatakan tentang sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi tidak begini, sholatlah kalian sebagaimana yang aku jelaskan. Nikahlah kalian sebagaimana yang aku jelaskan. Nah, itulah uswah hasanahnya Rasulullah. Jadi dengan perkataan lain, Rasulullah itu tidak hanya menjelaskan Islam tapi menghadirkan Islam. Nah, kalau itu mah semua tuh bapak-bapak, ibu-ibu kita bisa menghadirkan Islam. Apalagi sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, ayeuna mah nu bener teh nu katingali lain nu jelas. Sanajan geus jelas tapi teu pernah kasakseni teu dianggap benar. Makanya kenapa bapak-bapak ibu semua lebih dipengaruhi oleh medsos. Kan kadieu. Berat ayeuna mah. Saya sebagai pimpinan jamiah menghadapi itu bisa jelaskan ieu cenah teh da dina medsos kieu. Nah, atuh dan medsos. Medsos mah semua orang bisa jadi wartawan, tulis we naon di dinya.
dina medsos mah. Ya, kadahar di restoran keluar tuh didinya di medsos. Hadirkan Islam. Nah, jadi terkait dengan jamiah yang tadi, supaya tidak ingat, kalau di awal kan pasti gak ingat nih jamiah. Jadi Persis pada 100 tahun kedua harus sebagaimana Rasulullah mendakwahkan Islam, menjadi uswah. Jadi Persis ini di 100 tahun kedua harus menghadirkan Islam. Kan 100 tahun pertama udah dijelaskan Quran Sunnah. Tah ayeuna nu Quran Sunnah kita hadirkan. Kenapa tadi di awal? Ya aduh ya tahun 70-an susukan eta teh angger we bauna kitu teu robah-robah. Ya di situ. Khas gitu ya, mau siang, mau pagi, mau malam ngaliwat kadinya komo keur banjir masjid. Berarti gak berubah nih kita. Gak berubah. Nah, kita berubah sedikit-sedikit. Harus dihadirkan Islam itu di 100 tahun kedua. Nah makanya kita di program juga sekarang, program itu harus betul-betul yang bisa memperlihatkan wujud ya Islam yang hadir itu sekarang. Jadi umpamanya wah ini jamiah Persis nih, jadi bukan hanya kita ibadah mahdonya saja gitu, umpamanya tasahudnya digerak-gerakan, kunut subuh kita tidak dan lain sebagainya. Tapi jamaah Persis mah tingali di bumi nagera resi haneteun lamun namut artos masihan wae ya. Jadi karaos cenah ya. Kan hartos natos nah kantun karaos. Jadi Rasulullah itu banyak berkata dalam diam, tapi fakta yang beliau hadirkan. Itu dakwah Rasulullah SAW itu selama 23 tahun itu, 13 tahun di Mekah menjelaskan Islam, belum banyak pengikut. Di Madinah 10 tahun pengikutnya berlipat-lipat. Kenapa? Karena Islam hadir tuh di Madinah. Sudah bukan jelas lagi. Nah sekarang Persis menghadirkan. Makanya saya nih datang pernah waktu ini udah lama ke kantor PP. Wah ini gak bisa di ini nih kantor renov besar-besaran. Dan saya bilang ini bangunan gede nih biayanya nanti. WC harus bersih. Kayak mujamah Khadijah teh kudu jadi sehat gitu asup ka WC teh. Urang anu asup ka WC langsung ciremai. Iya, jadi mengingatkan saya tuh waktu itu di India 3,5 bulan. Jorok tuh. Kampung-kampung nginep di losmen gitu. Selama 5 hari gak mandi saya. Pas masuk ke WC langsung ciremai. Waduh. Akhirnya setiap makan pagi ke kota sama teman-teman nyari itu makan PP 2,5 jam. Makan siang ke kota deui. Neangan yang bisa masuk gitu lah. Kalau masuk ke WC ciremai gitu. Nah, kita harus hadir nih. Sebenarnya ini kantor-kantor Persis nanti, masjid-masjid Persis harus bersih. Itu program hadirkan Islam, karena sekarang itu yang benar adalah yang hadir. Nah makanya slogannya sekarang atau dalilnya no picture hoax. Lamun eueuh foto nama eueuh gambar nama bohong. Matak di paroto wae kana naon. Nah, saat Ari Safari piknik ke Pangandaran, tuang di restoran. Sekedap foto heula. Di share. Bahagia itu sederhana. Gitu. Makan bakar nila. Nah, itu saat Ari tuh. Wah, share. Ibu-ibu juga kasar. Engke weh pengawasan dia, cat foto cat. Pasti. Dia pasti kan? Pasti. Ya di foto oke. Bahkan ke Mekah di Paroto itu backgroundnya Ka'bah, padahal kan nuju tawaf. Alhamdulillah tos rengse 3 puteran nyuhungkeun doana. Padahal teh keur ibadah. Lamun deres teh etanya teu batal ya, saya ngajak berlogika dulu aja. Kan tuh ibadah mahdoh, kenging teh tawaf 8 keliling. Teu kenging teh 5, teu kenging ya.
Lamun ayeuna bisa dipoto di gitu, engke salat maghrib di dia. Ya. Sana minta lebih. Iim Ibrahim. Nama Ibrahim kan panggilannya ya. Iim. Lebih bagus. Coba lamun panggilannya Ibro. Dulu teman saya di pesantren tuh ada teman saya panggilannya Ibro, hapur sarwal awak gitu. Makanya dia gak mau jadi Iim ya. Nah, saya di Iim nih. Oke, saat maghribnya di dia. Terus kapayun punten nya imam bade ieu heula cenah. Selfie salat Isya. Di share, alhamdulillah. Terus rengse rakaat kedua. Nyungkeun doana rakaat katilu. Bade moal gitu. Sami kan dina tawaf ge nah dina teu wantun. Sami kan. Adi salat mau 4 rakaat itu 7 putaran. Tapi kan tacan aya nu share. Terus rengse rakaat kedua pe doana rakaat katilu. Ya. Ayeuna mah sagarupi da dipoto. Sagarupi mun dia kadang-kadang nganggo Grab dia sembunyi Grab gojek gitu. Foto heula. Untuk yakin ya namina teh. Foto. Bahkan baru tuh. Kuring bade ngiring seminar internasional. Ada katanya ini apa namanya tiketnya gratis begitu. Apply. Kamu rumah kan ngasih formulir, mantep. Baru tahun ini. Silakan bikin video, cenah. 3 menit. Jadi saya memperkenalkan keahliannya apa gitu, ngomong kirim tuh ayeuna. Geus teu laku kikieu. Saya bicara di video itu kirimin sama mereka. Makanya sekarang dakwah kita itu adalah tugas kita semua untuk menghadirkan Islam. Itulah jamiah yang harus kita tampilkan. Begitu ya Kang Im ya. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materi yang saya sampaikan. Kita nanggung kesimpulannya. Piknik Itu betul. Segitu panjangnya teh piknik. Cerdas itu. Guys, usah piknik baik. Jantan masih kencang, putih karena benar. Untuk lebih menghadirkan suasana silakan ada waktu